Lanjut 171. Kullama ittasa'at ar-ru'yatu daqat al-ibaratu. 171. Kullama ittasa'at ar-ru'ya, selagi ru'yah itu semakin meluas, semakin engkau melihat lebih banyak, selagi engkau mengetahui lebih mendalam, selagi engkau telah mempelajari lebih mendetail, maka daqatil ibaratu, maka akan menjadi sempit kemampuanmu untuk menjelaskan pemahaman-pemahamanmu. Tambah banyak yang dilihat, tambah sulit untuk menerangkannya. Semakin dalam pengetahuan kita tentang sesuatu, semakin sulit kita untuk menyampaikan kepada orang lainnya. Ibaratnya menjadi sempit. Kalau saya bercerita tentang Bitarmi kayak apa cantiknya, gampang lah. Tapi kalau cantiknya kayak Elizabeth Taylor, sulit menerangkannya karena terlalu cantik sekali sih. Semakin cantik lagi, semakin sulit menerangkannya. Termasuk ilmu-ilmu ruhaniyat semacam ilmu tasawuf. Ini semakin banyak engkau mengetahui, semakin sulit engkau menerangkan kepada orang lain. Semakin diterangkan, semakin gak paham. Itu kalau kamunya sudah paham betul. Apalagi kalau kamunya belum paham, terus menerangkan kepada orang, ya semakin tidak paham. Malah yang tadinya sudah paham, karena diterangkan oleh kamu, malah jadi tidak paham akhirnya. Jadi artinya ketika kita semakin mengenal Tuhan, bagaimana Anda bisa menerangkan Tuhan yang sudah Anda kenal itu kepada orang lain? Semakin engkau lebih kenal Tuhan, semakin sulit engkau menerangkan Tuhan yang kau kenali itu kepada siapapun. Kullama ittasa'ati ru'yatu daqatil ibaratu. Ibarah itu kemampuan mengekspresikan, kemampuan menerangkan dan menjelaskan, menguraikan. Menjadi sempit sekali. Karena bagaimanapun kita mesti ketahui bahwa bahasa itu sendiri punya kemampuan untuk menjelaskan itu sangat terbatas sekali. Karena bahasa bagaimanapun hanyalah merupakan simbol-simbol saja yang disepakati bersama dalam satu komunitas. Ya, mungkin pada komunitas lain lagi istilahnya. Pada kelompok-kelompok preman, golongan bajingan, golongan ini juga ada istilah-istilah khusus yang buat mereka, yang tidak berlaku pada komunitas yang lain. Dan kadang-kadang juga salah pengertian. Jadi setiap kata apapun tidak secara tajam ya memberikan makna seperti yang kita sepakati, karena dia akan bebas bergerak. Bahasa itu adalah makhluk hidup sesungguhnya. Ya, maju berkembang, bisa maju, bisa mundur, ya kan, bisa matang, bisa layu dan bisa hilang. Sampai sekarang banyak bahasa yang mati kok. Bahasa Yunani mati, bahasa apanya lagi Suryani udah mati, bahasa Sanskerta udah mati. Udah gak ada yang pakai. Ya nanti juga bahasa Jerman juga akan mati kok. Ya, kalau kita sehari-hari sudah pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa hilang, habis. Kalau tidak dipelihara budaya itu.
Tapi nampaknya negara mempertahankan untuk merawat bahasa-bahasa daerah itu ya. Ya, ada anggaran dananya. Jadi artinya bahwa kulama ittasa'at ru'yatu dhaqatil ibarah itu, bahwa semakin kita luas pengetahuan kita tentang sesuatu, semakin sulit untuk menerangkan pengertian kita kepada orang lain. Percayalah bahwa satu pemikiran atau satu kenangan yang disimpan dalam pikiran saya dari sesuatu yang pernah saya lihat atau yang pernah saya dengar atau yang pernah saya pegang, begitu kita ceritakan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka yang akan terbangun adalah imajinasi dalam pikiranmu, dan dapat dipastikan imajinasimu akan berbeda dengan realita yang saya lihat. Ya, karena hanya sebagai satu pengantar saja kok. Sudah gini aja ibu-ibu sekalian, saya ketemu dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Suatu hari begitu, saya ceritakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kemarin ya Allah saya ketemu dengan perempuan cantiknya bukan main. Rambutnya pirang, alisnya tebal, bulu matanya lentik, kulitnya putih. Sudah sampai pinggangnya seperti gitar. Ya betisnya seperti padi bunding. Nah, kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu seorang pelukis hebat. Sudah paham Bu? Ya, silakan Ibu lukis apa yang saya terangkan. 100 orang pelukis, hasil lukisannya nggak sama kok. Karena yang terbangun imajinasinya berbeda. Percaya nggak? Nah, apalagi Tuhan yang maha dan maha dan maha. Bagaimana saya menerangkannya? Jadi makanya ketika ada orang salah paham, salah persepsi, ya itu saya maklumi aja. Memang itulah kehidupan seperti itu. Nah, apalagi masalah ketuhanan, Sang Pencipta alam semesta. Saya bercerita tentang fisika partikel kepada orang yang tidak sekolah. Bagaimana saya menerangkannya? Bahwa foton itu adalah partikel elementer yang bebas massa, nggak punya massa. Paham nggak orang yang tidak sekolah? Iya kan? Paling paham kalau saya bercerita bagaimana caranya nyambel terasi. Betul nggak? Itulah apalagi Allah yang maha, ya. Pengetahuan kita tentang Tuhan kita, begitu kita coba untuk kita tularkan, kita jelaskan kepada orang lain, ternyata kita kekurangan bahasa, kekurangan alat untuk menyampaikan. Itu kira-kira. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali.
dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.